Halo teman-teman, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Nilo Gedera Dika Maharani, nomor absen 25 dari kelas 10 MIPA 8. Nah, kali ini kita akan mempelajari kemudian kita lanjut ketiga, yaitu operasi pada vektor. Nah, yang pertama pengertian skalar dan vektor. Skalar didefinisikan sebagai besaran yang cukup menyatakan besarannya saja, atau tidak bergantung pada arah. Sedangkan vektor dapat didefinisikan sebagai besaran yang bergantung pada arah. Nah, misalnya nih, karena titik pangkal P dan ujung Q, maka vektor disebut sebagai vektor PQ. Vektor panjang vektor PQ dilambangkan seperti ini ya teman-teman. Nah, di sini ada sebuah contoh yaitu vektor PQ. Huruf kecil yang dicetak tebal seperti ABC dan seterusnya. Dia menggunakan huruf kecil yang dicetak tebal. Jadinya vektor PQ dapat ditulis sebagai vektor A dengan huruf A kecil yang dicetak tebal. Nah, yang B, yang maksudnya yang contoh kedua. Vektor PQ juga dapat ditulis sebagai vektor A. Seperti ini ya penulisannya. Nah, penulisan ini lebih sering digunakan dalam penulisan vektor menggunakan tulisan tangan. Kemudian kita lanjut ruang vektor. Sebuah vektor di ruang N dinyatakan oleh N terurut yaitu vektor U sama dengan vektor U1, vektor U2, dan seterusnya sampai vektor UN. Nah, vektor di ruang 3 atau R3 adalah vektor yang terletak di ruang dimensi 3 atau vektor yang mempunyai 3 komponen ya teman-teman. Komponennya yaitu X, Y, dan Z. Sedangkan vektor di R2 atau ruang 2 adalah vektor yang terletak di satu bidang atau vektor yang hanya mempunyai 2 komponen ya, yaitu komponen X dan Y. Nah, di sini sudah disertakan rumus bakunya, yaitu vektor AB sama dengan B kurang A, dan vektor BA sama dengan A kurang B. Vektor R2 sama dengan X, Y sama dengan X per Y sama dengan X, Y. Sedangkan vektor R3 sama dengan X, Y, Z sama dengan X per Y per Z sama dengan X, Y, Z. Tiga, operasi pada vektor. Sebelum kita membahas tentang cara operasi pada vektor, yang pertama ada kesamaan dua vektor. Apa yang disebut dengan kesamaan dua vektor? Misalnya nih, dua vektor U dan V disebut sama jika keduanya mempunyai panjang dan arah yang sama. Nah, di sini udah ada contohnya ya teman-teman. Di sini ada vektor U, vektor V, dan vektor B. Nah, karena vektor U dan vektor V ini memiliki panjang dan arah yang sama, maka vektor U sama dengan vektor V. Tetapi, vektor U ini tidak sama dengan vektor W, karena vektor W memiliki panjang dan arah yang berbeda. Serta vektor V juga tidak sama dengan vektor W. Langsung kita menuju ke penjumlahan vektor. Nah, teman-teman di sini penjumlahan vektor, ada yang tahu nggak ada berapa? Nah, menurut yang Rani tahu, penjumlahan vektor itu ada dua ya, dengan dua aturan yaitu aturan segitiga dan aturan jajar genjang. Aturan segitiganya seperti ini. Seperti gambar yang sudah tertera ya. Aturan jajar genjang. Nah, seperti pada gambar ya teman-teman. Sifat-sifat penjumlahan vektor pada aturan jajar genjang yaitu yang pertama, vektor U tambah vektor V seperti pada gambar sama dengan vektor V plus vektor U. Artinya sama saja ya. Yang kedua, vektor U tambah vektor V tambah vektor W sama dengan vektor U tambah vektor V tambah vektor W. Yang ketiga, vektor U plus vektor U sama dengan vektor U.
Untuk setiap vektor U, vektor 0 disebut vektor 0. Aturan sifat-sifat yang keempat yaitu vektor U plus vektor V sama dengan vektor 0 dengan vektor V lawan dari vektor U dan ditulis vektor V sama dengan minus vektor U. Nah, kemudian yang ke C ada pengurangan vektor. Pengurangan vektor seperti pada gambar ya. Vektor AB kurang vektor AC sama dengan vektor CB. Vektor U kurang vektor V sama dengan vektor U tambah minus vektor V. Gambarnya seperti ini ya teman-teman. D ada perkalian vektor dengan bilangan real. Besar vektor V searah dengan vektor V jika besarnya lebih dari 0. Besar vektor V berlawanan arah dengan vektor V jika M kurang dari 0. Besar vektor V vektor 0 jika M sama dengan 0. Artinya besar vektor 0 jika besarnya sama dengan 0. Sifat-sifat perkalian skalar dengan vektor. Seperti ini ya teman-teman. Seperti yang sudah saya sampaikan di sini. Teman-teman, di akhir dari PowerPoint ini saya menyatakan soal-soal ya. Nah, soal-soalnya di sini, yang pertama dan kedua ini sudah ada caranya pada pembahasan di ruang vektor tadi. Dan soal nomor 3 dan 4 juga ada di beberapa pembahasan tadi yang sudah kita bahas ya teman-teman. Nah, sekian dulu video PowerPoint dari saya. Semoga ini bisa menjadi referensi dari kegiatan literasi teman-teman untuk literasi media selain buku dan internet ya teman-teman. Semoga membantu. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang jelas. Terima kasih.